Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar konsep dasar vektor. Silakan pelajari materi yang saya berikan pada video ini sebaik mungkin, karena di akhir video nanti akan ada soal yang harus kalian kerjakan. Seperti yang sudah kalian pelajari pada pelajaran fisika semester 1, besaran bisa kita bagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan ada juga disebut dengan besaran vektor. Besaran skalar yaitu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja dan tidak memiliki arah. Sementara besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, perbedaannya di sini. Kalau skalar hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah atau tidak dipengaruhi oleh arah, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan juga arah. Contohnya adalah jarak, luas, kemudian volume, daya, dan lain-lain. Kemudian beberapa besaran vektor, contohnya adalah perpindahan, ada kecepatan, ada percepatan, dan lain-lain. Oke, nah ini adalah beberapa contoh besaran skalar dan besaran vektor. Agar kalian bisa membedakan seperti apa skalar dan vektor, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya, ada seseorang berdiri pada posisi ini, dia berjalan ke posisi, nanti akan berjalan ke posisi ini. Katakanlah ini posisi A dan posisi B. Orang tersebut berjalan dari posisi A ke B dengan jarak AB adalah 10 meter. Kemudian pada posisi ini dia berbalik arah dan berjalan ke posisi C. C-nya di sini. Dari B ke C dengan jarak BC-nya 4 meter. Pertanyaannya, berapa jarak tempuh orang tersebut dari posisi A hingga ke posisi C melalui B? Dan berapa perpindahannya? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, jarak termasuk besaran skalar, sementara perpindahan adalah besaran vektor. Pertama kita hitung dulu jarak tempuh. Jarak tempuh orang tersebut dari posisi A sampai posisi ke C melalui B dulu, kemudian baru ke C. Maka jarak tempuhnya adalah AB ditambah BC. Jarak AB ditambah jarak BC. AB-nya berapa? AB-nya 10, kemudian kita tambahkan BC-nya 4. Jadi 10 tambah 4 sama dengan 14. Satuannya meter ya. Maka jaraknya adalah 14 meter. Kalian bisa perhatikan di sini, orang tersebut meskipun di posisi C, dia berbalik arah, tetapi di sini nilainya tetap positif. Kita jumlahkan. Jadi arah ini tidak berpengaruh pada nilainya. Karena jarak termasuk besaran skalar yang memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Sementara perpindahan itu secara logika jelas, posisi awal dan posisi akhir. Perpindahannya itu dari A ke C berapa? 10 dikurang 4 berarti ada 6. Tetapi secara matematika perhitungannya tetap kita jumlahkan AB ditambah BC, karena orang tersebut melalui B dulu. Dari A ke B, kemudian dari B ke C. AB-nya adalah 10 dan BC-nya di sini bernilai negatif. Nah, kenapa 4-nya bernilai negatif? Karena ini perpindahan. Ingat, perpindahan merupakan besaran vektor. Jadi ketika arahnya berlawanan, sebaliknya, maka nilainya akan negatif. 10 ditambah negatif 4, maka perpindahannya adalah 6. Satunya sama, 6 meter. Oke, bisa dipahami? Oke, contoh lain. Misalkan ini suatu benda. Katakanlah ini suatu benda, kemudian ada seseorang yang mendorong benda tersebut, katakanlah ke arah kanan, misalkan dari arah kiri ke kanan. Orang tersebut mendorong ke arah kanan dengan gaya sebesar 100 Newton. Kemudian dari arah sebaliknya ada seseorang yang mendorong ke arah kiri dengan gaya sebesar 120 Newton. Pertanyaannya adalah, berapa gaya yang bekerja pada benda ini? Secara logika, karena yang sebelah kanan ini mendorong lebih kuat dengan gaya 120 Newton, maka benda akan bergerak ke kiri. Secara matematika, kedua gaya ini bekerja pada benda yang sama ke sini, maka gayanya kita jumlahkan. Gaya pertama kita jumlahkan dengan gaya kedua. Gaya pertama itu 100 Newton dan gaya kedua adalah negatif 120 Newton. Kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan, arah sebaliknya. 100 ditambah negatif 120, maka hasilnya negatif 20. Jadi besar gaya yang bekerja pada
maka biasanya gaya yang bekerja pada benda ini adalah 20 Newton. Dan tanda negatif ini menunjukkan arah pergerakannya ke sebelah kiri. Nah, itu adalah contoh dari besaran vektor. Oke, setelah kalian bisa membedakan besaran vektor dan besaran skalar, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggambarkan vektor. Vektor digambarkan sebagai anak panah yang terdiri atas pangkal, kemudian panjang, dan arah anak panahnya. Perhatikan contoh berikut. Nah, nanti bisa kita gambarkan seperti ini, yang terdiri dari pangkal. Ini pangkal ini menunjukkan titik awal atau titik tangkap suatu vektor, dan panjang vektornya menunjukkan panjang vektor atau menunjukkan besar nilai suatu vektor. Dan ini adalah ujung vektornya, menunjukkan arah vektor. Nah, sekarang kita akan belajar notasi vektor. Misalkan di sini ada titik A, titik B. Vektor yang menghubungkan titik A ke titik B atau titik pangkalnya di A kemudian ujungnya di B, ini dikatakan sebagai vektor AB. Hati-hati jangan sampai kebalik. Sebaliknya, misalkan ini titik A dan ini titik B. Vektornya pangkalnya itu di B dan ujungnya di A, maka dikatakan sebagai vektor BA. Ingat, AB ini berarti dari A ke B, kalau BA itu dari B ke A. Nah, selain meletakkan titik koordinat awal dan ujungnya atau pangkal dan ujung, bisa juga penamaan vektor ini menggunakan huruf non kapital atau kalian biasa menyebutnya adalah huruf kecil yang diberikan tanda panah di atasnya atau garis di bawah atau ditebalkan. Jadi ada 3 cara. Misalkan seperti ini. Ini adalah vektor U non kapital dengan anak panah di atasnya, atau bisa juga kita tulis vektor U seperti ini dengan baris di bawahnya atau ditulis tebal. Oke, sekarang kita pelajari vektor di R2. R2 ini berarti bidang, vektor pada bidang. Sekarang kalian perhatikan vektor berikut. Ini vektor A. Vektor A bisa kita tulis 3, 4. Nah, bilangan ini menunjukkan apa? 3 ini, angka yang atas, ini menunjukkan arah secara horizontal, ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Contohnya ini, vektor A dia ke kiri sebesar 3 satuan. 1, 2, 3. Maka bagian atas kita tulis 3. Sementara yang bawah, ini menunjukkan arah secara vertikal, ke atas atau ke bawah. Jika ke atas positif, jika ke bawah negatif. Nah, vektor A ini dia kan ke atas sebesar berapa? 4 sebesar berapa? 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Ke kanan 3 dan ke atas 4. Maka vektor A bisa kita tulis 3, 4. Oke, sampai di sini bisa difahami? Oke, contoh yang kedua. Vektor B. Vektor B, kita akan menuliskan vektor B. Perhatikan anak panah vektor B ini. Dia kan ke arah kanan. Ke arah kanan berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanan 6, ke atas 2. Maka vektor B adalah 6, 2. Atau bisa kita tulis seperti ini, 6,2. Atau bisa juga ditulis seperti ini, vektor B sama dengan 6I ditambah 2J. Oke, contoh selanjutnya. Ini vektor C. Yang pertama harus kalian perhatikan adalah arah secara horizontal, ke kiri atau ke kanan. Nah, vektor C ini dia ke kiri dulu, sejauh 1 satuan. Kemudian dia ke atas berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ke kiri 1 satuan dan ke atas 4 satuan. Kalau ke kiri negatif, kalau ke atas positif. Jadi vektor C adalah negatif 1, positif 4. Artinya ke kiri 1 satuan, ke atas 4 satuan. Atau bisa kita tulis vektor C sama dengan negatif 1,4. Atau bisa juga kita tulis negatif I ditambah 4J. Oke, contoh selanjutnya. Ini adalah vektor D. Ingat, pertama kita perhatikan arah horizontalnya, ke kiri atau ke kanan. Vektor D ini ke kiri dulu kan, 1, 2. Ke kiri 2 satuan dan ke bawah 1, 2, 3, 4. Ke kiri 2 satuan berarti negatif 2 dan ke bawah 4 satuan berarti negatif 4. Jadi vektor D adalah negatif 2, negatif 4. Atau bisa kita tulis negatif 2, negatif 4,
atau negatif 2i dikurang 4c, sama aja. Oke, sekarang vektor E. Vektor E arahnya kemana? Sekarang arahnya ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Secara horizontal dia ke arah kanan sebesar 5 satuan. Tetapi secara vertikal dia tidak ada pergerakan. Berarti hanya ke arah kanan saja. Maka vektor E adalah 5, 0. Karena vertikalnya tidak ada. Atau bisa ditulis seperti ini, 5,0 atau D sama dengan 5i. Nah, itulah cara menentukan suatu vektor jika diketahui gambarnya. Sekarang sebaliknya, bagaimana cara menentukan atau cara membuat gambar suatu vektor jika vektornya diketahui? Contohnya yang ini, vektor AB 52. 52 berarti 5 horizontal ke kanan, kemudian sejauh 5, ini positif 2 berarti ke atas, ke atas ke jauh 2 satuan. Jadi kalau kita gambar vektor AB ini artinya pangkalnya di A, ujungnya di B. Ke kanan 5, seperti ini gambarnya, 1, 2, 3, 4, 5, dan ke atas dia 2 satuan, 1, 2. Oke, sekarang vektor CD. Dia pangkalnya di C, ujungnya di D. Negatif 3, 4. Berarti negatifnya kemana? Negatifnya berarti ke kiri. Ke kiri berapa? 3 satuan. Ini positif berarti ke atas. Oke, jadi kalau kita gambarkan CD, jadi ke kiri 3 satuan, kemudian ke atas dia 4 satuan. Nah, ini vektor CD. Vektor U, 3i dikurang 6j, atau bisa kita tulis 3 negatif 6. Artinya 3 ini ke kanan, kemudian negatif 6 ini berarti dia ke bawah. Oke, karena nilainya negatif. Jadi ke kanan 3 satuan dan ke bawah 6 satuan. Kalau kita gambarkan seperti ini, dia ke kanan 3 satuan, 1, 2, 3, dan ke bawah 6 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini vektor U. Nah, sekarang kita akan belajar menggambar vektor di R3. Vektor R3 ini artinya vektor pada ruang. Kalau tadi pada bidang itu hanya ada 2 arah, kiri kanan, secara horizontal dan vertikal. Tetapi pada R3 ini secara ruang, 3 dimensi. Jadi ada depan belakang, kiri kanan, dan atas bawah. Di sini akan ada 3 sumbu. Jadi bukan hanya sumbu X dan Y, tapi ada sumbu X depan belakang, sumbu Y yang kanan dan kiri, dan sumbu Z yang atas dan bawah. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita akan menggambarkan vektor A 2, 3, 5. 2 ini menunjukkan X atau sumbu X. Berarti depan belakang. Karena di sini positif 2 berarti dia di depan. Kalau negatif di belakang. Positif 2 berarti di depan. Di sini positif 3 itu nilai Y-nya. Ini X, ini Y, dan ini Z. Nah, ini 2-nya X berarti di depan. 3-nya Y, kalau 3 positif berarti di kanan. Berarti 3-nya di sini. Dan Z ini adalah vertikal atas bawah. Kalau positif di atas. Kalau negatif di bawah. Nah, vektornya kemana? Kita buat dulu 3 dimensi. Kita hubungkan. Seperti kita membuat balok. 3, 2 kita hubungkan. Berarti vektor A ini kita ambil dari titik pangkal koordinat garis ini ke ujung sini. Seperti ini. Ini adalah vektor A. Jadi cara menggambar vektor di R3 tidak segampang atau tidak sesimpel pada vektor di R2 atau vektor bidang. Ini adalah vektor A. Nah, ini adalah vektor di R3. Atau vektor A ini bisa kita tulis 2i ditambah 3j ditambah 5k. Oke, sampai di sini dulu pembahasan konsep dasar vektor kali ini. Ada beberapa soal latihan yang harus kalian kerjakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian pada video bagian 1 ini pada konsep dasar vektor. Soal nomor 1, tentukan vektor-vektor berikut. Yang pertama ada vektor A, ini gambarnya, kemudian vektor B, kemudian di sini ada vektor C. Ini soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2, gambarlah vektor-vektor berikut. Ya, kalau sebaliknya tadi ada gambar,
Nomor 2 adalah ada vektor, kalian suruh membuat gambarnya. Ini ada vektor AB negatif 3, 5, kemudian vektor CD 2, min 6, ada vektor U negatif 5i ditambah 3j, dan ini vektor P pada 3 dimensi atau pada F3, 3i ditambah 5j ditambah 2k. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu pada video berikutnya pada materi vektor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like I'm Walter, she always call me, I never call her. Oh yeah, I'm living this life like a baller.